Wah, Ibu melihat wajah-wajah yang penuh energi dan masa depan yang cerah di kelas ini. Senang sekali rasanya bisa berdiri di depan kalian untuk membahas sesuatu yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar proses belajar kita hari ini bukan sekedar rutinitas, melainkan sebuah pencerahan yang membekali karir kalian nanti. Berdoa menurut agama keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya anak-anak. Ketika nama kalian dipanggil, silahkan menjawab hadir. Baik, absensi sudah selesai. Anak-anak, Ibu mau tanya deh, satu hal yang sangat jujur. Siapa di sini yang tadi malam itu bukannya tidur malah scroll shopping dan scroll TikTok shop? Coba angkat tangan. Wah, banyak sekali ya ternyata. Hampir semua loh. Termasuk Ibu juga sih kadang kayak gitu. Kalian pernah nggak sih kalian tuh berpikir saat kalian klik tombol bayar jam 1 pagi, siapa sebenarnya bekerja untuk kalian? Apakah kurir langsung bangun dan ambil paket? Oh, itu tidak dong. Yang pertama kali bekerja adalah sistem administrasi. Di balik layar aplikasi yang estetik itu, ada aliran data yang sangat kompleks. Hari ini, Ibu ingin mengajak kalian masuk ke belakang layar itu. Kita akan belajar menjadi orang yang mengatur lalu lintas data triliunan rupiah tersebut. Nah, apakah kalian tahu kenapa materi e-commerce ini masuk ke jurusan administrasi perkantoran? Yang tahu bisa angkat tangan ya. Baik, belum ada yang tahu ya ternyata. Ibu akan menjelaskan secara singkatnya. Nah, kenapa materi e-commerce itu masuk ke jurusan administrasi perkantoran? Kenapa tidak ke jurusan pemasaran saja? Nah, hari ini yang harus kalian pahami yaitu pemasaran itu tugasnya untuk menarik orang untuk beli. Tapi setelah orang itu klik tombol beli, tugas pemasarannya selesai. Disitulah tugas kita sebagai administrator dimulai. Kita yang memastikan data alamat yang benar, kita yang menerbitkan invoice, kita yang mencatat arus kas masuk, dan kita juga yang mengelola arsip digitalnya. Tanpa admin yang handal, bisnis e-commerce sebesar apapun akan hancur dalam sekejap karena kekacauan data. Jadi hari ini kita bukan belajar jadi pembeli, tetapi belajar dari otak di balik bisnis digital. Kalian harus menyadari bahwa dalam dunia bisnis digital, kecepatan transaksi harus dibarengi dengan ketepatan administratif yang luar biasa. Jika bagian pemasaran berhasil mendatangkan sejuta pembeli namun bagian administrasi kita gagal mengelola integrasi datanya, maka yang terjadi adalah bencana operasional. Bayangkan jika invoice tidak terbit tepat waktu atau data pengiriman tertukar, hal ini akan menciptakan efek domino berupa komplain massal dan kerugian finansial yang besar. Oleh karena itu, posisi kalian sebagai administrator adalah sebagai tulang punggung yang menjaga agar seluruh ekosistem bisnis tetap tegak berdiri dan berjalan secara sistematis di tengah arus transaksi yang sangat cepat. Nah, melalui materi ini, Ibu ingin membuka mata kalian bahwa profesi administrator itu saat ini telah bertransformasi dari sekedar tugas klinikal manual menjadi peran yang sangat strategis dan berbasis teknologi. Kita bukan hanya sekedar mengetik dokumen, melainkan pengelola big data yang harus memastikan keamanan, validitas, dan keaksesibilitas informasi perusahaan. Dengan menguasai administrasi e-commerce, kalian sedang mempersiapkan diri untuk menjaga tenaga ahli yang mampu mengoperasikan sistem kantor. Nah, melalui materi ini, Ibu ingin membuka mata kalian bahwa profesi administrasi perkantoran saat ini telah bertransformasi dari sekedar tugas klinikal manual menjadi peran yang sangat strategis dan berbasis teknologi. Kita bukan lagi sekedar pengetik dokumen, melainkan pengelola big data yang harus memastikan keamanan, validitas, dan aksesibilitas informasi perusahaan. Dengan menguasai administrasi e-commerce, kalian sedang mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga
Jadi, persiapkan ya diri kalian untuk menjadi pengendali di balik layar yang memastikan setiap klik pelanggan berujung pada kesuksesan bisnis yang nyata. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari e-commerce dalam kaitan dengan administrasi perkantoran. Dan di sini ada 5 tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama memahami pengertian e-commerce, lalu yang kedua menjelaskan tujuan dan fungsi e-commerce, ketiga mengidentifikasikan jenis dan bentuk e-commerce, keempat menjelaskan hambatan dalam e-commerce, dan yang kelima adalah memahami peran administrasi perkantoran dalam pengelolaan bisnis e-commerce. Baik, sekarang kita masuk ke materi pertama ya anak-anak. Baik, di sini gue akan menjelaskan mengenai pengertian dari e-commerce. Secara fundamental, kita perlu memahami bahwa istilah e-commerce merupakan akronim dari electronic commerce, sebuah konsep yang menandai pergeseran besar dalam peradaban ekonomi manusia. Secara definitif, e-commerce bukan sekedar tren sesaat, melainkan seluruh rangkaian kegiatan transaksi jual beli, baik itu berupa barang fisik dan jasa, yang dilaksanakan sepenuhnya melalui jaringan internet. Dalam konteks ini, teknologi digital berperan sebagai infrastruktur utama yang memungkinkan terjadinya pertukaran nilai ekonomi secara instan. Pemanfaatan teknologi ini mencakup penggunaan perangkat keras dan lunak yang canggih untuk memastikan bahwa setiap transaksi ini dapat berjalan dengan aman, cepat, dan juga terdokumentasi dengan baik dalam sistem database global. Hal yang paling mendasar dalam membedakan sistem perdagangan konvensional dengan e-commerce terletak pada ruang operasinya. Dalam ekosistem digital ini, kegiatan perdagangan tidak lagi mengharuskan adanya interaksi langsung dari toko fisik atau luring yang memiliki keterbatasan ruang dan waktu. Sebagai gantinya, seluruh aktivitas komersial berpindah ke platform digital yang sangat dinamis seperti website resmi, perusahaan, atau aplikasi marketplace pihak ketiga. Fenomena ini menciptakan apa yang kita sebut sebagai virtual office management, di mana seorang penjual tidak lagi terbebani oleh biaya sewa gedung yang mahal atau pemeliharaan toko fisik, melainkan cukup mengelola sebuah etalase digital yang dapat diakses oleh jutaan orang secara serentak. Jika kita membedah lebih dalam mengenai alur kerjanya, e-commerce ini mencakup serangkaian aktivitas administratif dan operasional yang sangat sistematif dan terintegrasi. Dimulai dari tahap promosi produk yang dilakukan secara masif melalui berbagai kanal internet untuk menjangkau minat spesifik konsumen, yang kemudian diikuti oleh proses pemesanan barang secara online melalui antarmuka yang ramah pengguna. Kehebatan sistem ini terletak pada kemampuan untuk memproses pembayaran secara digital melalui sistem payment gateway yang terjamin keamanannya. Setelah itu, sistem komputer akan secara otomatis mengelola pesanan tersebut, mulai dari pengecekan stok di gudang hingga koordinasi pengiriman barang untuk memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Di Indonesia, penerapan konsep e-commerce telah mencapai tingkat kematangan yang sangat pesat melalui keberadaan berbagai platform raksasa atau marketplace populer seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, hingga Bukalapak atau aplikasi lainnya. Platform digital ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, tetapi telah berevolusi menjadi sebuah ekosistem ekonomi lengkap yang menyediakan berbagai solusi bisnis digital. Kehadiran marketplace ini telah mengubah struktur pasar kita, di mana persaingan tidak lagi ditentukan oleh lokasi toko yang strategis di pusat kota, melainkan oleh kualitas produk, layanan, pelanggan, dan efisiensi administrasi digital yang telah ditawarkan oleh penjual di dalam platform tersebut. Kesimpulan dari pengertian e-commerce, kita dapat melihat bahwa teknologi ini memberikan dampak strategis berupa penghapusan batas geografis dalam berbisnis. Melalui dukungan platform digital yang kuat, seorang penjual kini memiliki kemampuan luar biasa untuk memasarkan dan menjual produk mereka kepada konsumen dari berbagai wilayah, bahkan lintas negara tanpa perlu memiliki satu pun toko fisik di daerah tujuan. Hal ini menciptakan inklusivitas ekonomi yang luar biasa, di mana
distribusi yang luas. Inilah wajah baru dunia administrasi kita, di mana konektivitas internet menjadi jembatan utama menuju kesuksesan bisnis yang efisien dan tak terbatas. Baik, kemudian kita akan masuk ke tahap tujuan dan fungsi e-commerce. Tujuan pertama dan yang paling revolusioner dari penerapan e-commerce dalam dunia bisnis adalah untuk memperluas jangkauan pasar secara masif tanpa batasan geografis. Melalui kekuatan jaringan internet, sebuah perusahaan bahkan berskala mikro sekalipun memiliki kemampuan luar biasa untuk menjual produknya kepada konsumen dari berbagai daerah, lintas provinsi, bahkan hingga menembus pasar internasional. E-commerce pun menghancurkan sekat-sekat fisik yang selama ini membatasi pertumbuhan bisnis konvensional, di mana sebuah toko tidak lagi hanya menunggu pelanggan yang lewat di depannya, melainkan aktif menjemput bola kejutaan calon pembeli di seluruh dunia melalui etalase digital yang dapat diakses 24 jam sehari. Kemudian tujuan kedua yang sangat krusial bagi kita di bidang administrasi adalah meningkatkan efisiensi kegiatan bisnis melalui otomatisasi sistem. Dalam ekosistem digital, seluruh proses transaksi dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat, praktis, akurat jika dibandingkan dengan metode manual yang memakan waktu dan tenaga. Anak-anak, efisiensi ini bukan hanya soal kecepatan pengiriman barang, melainkan mencakup efisiensi biaya operasional, pengurangan biaya penggunaan kertas atau paperless, dan meminimalisasi kesalahan manusia dalam pencatatan data. Dengan sistem terintegrasi, setiap proses administratif, mulai dari verifikasi pembayaran hingga penerbitan invoice, terjadi secara instan, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara optimal dengan sumber daya yang lebih ringkas. Kemudian, tujuan ketiga yang menjadi ujung tombak keberhasilan ekonomi adalah dengan meningkatkan volume penjualan produksi secara berkelanjutan. Karena perusahaan memiliki kemampuan untuk menjangkau jauh lebih banyak pelanggan dalam waktu yang bersamaan, peluang terjadi konversi penjualan pun meningkat secara signifikan. E-commerce pun memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data preferensi pelanggan, sehingga mereka bisa menawarkan produk yang tepat kepada orang yang tepat di waktu yang tepat pula. Dengan akses pasar yang tidak terbatas dan sistem belanja yang mudah bagi konsumen, perusahaan dapat melipat gandakan omsetnya tanpa harus banyak membuka cabang fisik, menjadikan efektivitas penjualan mencapai titik tertingginya dalam sejarah perdagangan. Adapun fungsi pertama dari e-commerce, yaitu yang sangat krusial, adalah peran e-commerce sebagai media transaksi digital sekaligus sarana pemasaran produk yang sangat efektif dan terintegrasi. Sebagai media transaksi, e-commerce menyediakan infrastruktur pembayaran yang sangat beragam, mulai dari dompet digital hingga transfer bank yang semuanya telah terenkripsi dengan tingkat keamanan tinggi demi menjamin rasa aman bagi penjual maupun pembeli dalam perdagangan tanpa tatap muka. Fungsi ini sangat menarik, bukan? Di saat yang bersamaan, platform ini berfungsi sebagai kanal pemasaran yang memungkinkan perusahaan mengkomunikasikan nilai produk mereka melalui konten visional yang kreatif, testimoni pelanggan, hingga fitur rekomendasi berbasis algoritma yang bekerja secara sistematis. Sinergi antara fungsi transaksi dan pemasaran ini menciptakan sebuah ekosistem belanja yang sangat mulus, di mana proses promosi hingga penyelesaian pembayaran dapat terjadi dalam satu waktu tanpa adanya jeda yang menghambat keputusan konsumen. Lalu fungsi berikutnya yang menjadi landasan utama bagi seorang administrator profesional adalah peran e-commerce sebagai sistem pengelolaan data transaksi yang bersifat otomatis dan akurat. Fungsi berikut yang menjadi landasan bagi seorang administrator profesional adalah peran e-commerce sebagai sistem pengelolaan data transaksi yang bersifat otomatis dan akurat. Perlu kalian pahami bahwa setiap aktivitas yang terjadi di platform digital akan menghasilkan jejak data atau digital footprint yang sangat berharga bagi perusahaan. Dan disinilah peran teknologi untuk merekam, mengklasifikasikan,
dan mengolah ribuan data tersebut menjadi informasi yang terorganisir. Bagi seorang administrator, fungsi ini sangat mempermudah proses penyusunan laporan bisnis. Dengan adanya pengelolaan data yang sistematis ini, pihak manajemen dapat mengambil keputusan strategis yang berbasis data, sehingga meminimalisirkan risiko kerugian akibat kesalahan pencatatan manual yang sering terjadi pada bisnis konvensional. Oke, yang terakhir, e-commerce berfungsi sebagai jembatan komunikasi interaktif yang menghubungkan perusahaan secara personal dengan pelanggannya di seluruh dunia. Melalui fitur live chat, pusat bantuan digital, dan sistem notifikasi otomatis, perusahaan dapat merespon setiap pertanyaan, kebutuhan, maupun keluhan pelanggan secara real-time tanpa terhambat oleh jarak. Fungsi komunikasi ini bukan hanya sekedar sarana tanya jawab, melainkan sebuah instrumen yang penting untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan di tengah persaingan pasar digital yang sangat kompetitif. Ketika koordinasi antara administrasi, komunikasi, dan pelayanan berjalan selaras, perusahaan tidak hanya berhasil menjual produk, tetapi juga berhasil membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen yang pada akhirnya akan menjamin keberlangsungan dan kemajuan bisnis dalam ekosistem digital yang sangat ini. Anak-anak, agar kalian tidak hanya membayangkan teori, mari kita lihat bagaimana fungsi tadi dijalankan oleh seorang administrator dalam kehidupan nyata. Mari bayangkan saat ini kalian tuh sedang duduk di depan dashboard admin sebuah toko tas besar di marketplace. Pertama, ketika fungsi media transaksi berjalan, kalian akan melihat notifikasi otomatis bahwa pembayaran pelanggan sebesar Rp1.000.000 telah terverifikasi oleh sistem payment gateway. Tugas kalian sebagai admin adalah memastikan status pesanan berubah dari menu pembayaran menjadi perlu dikemas. Di sini, kalian tidak perlu lagi meminta foto bukti transfer dari pelanggan secara manual karena sistem sudah melakukan sinkronisasi data perbankan secara instan dan aman. Kedua, saat menjalankan fungsi komunikasi interaktif, layar kalian akan memunculkan pesan dari calon pembeli yang bertanya, "Kak, apakah tas ini muat untuk laptop 14 inci?" Disinilah kecepatan kalian tuh diuji. Kalian harus merespon secara real time dengan bahasa yang profesional namun ramah. Setelah pertanyaan terjawab dan pelanggan merasa yakin, mereka akan melakukan check out. Data ini kemudian secara otomatis mengalir ke fungsi pengelolaan data, di mana sistem akan memotong stok barang di gudang secara otomatis dan mencatatnya ke dalam laporan penjualan harian. Dengan alur yang rapi ini, kalian telah memastikan bahwa dari satu pertanyaan sederhana, perusahaan mendapatkan penjualan, data stok tetap akurat, dan kepuasan pelanggan tetap terjaga. Baik, di sini gue akan lanjutkan dengan menjelaskan jenis-jenis dari e-commerce. Untuk yang pertama yaitu ada business to consumer, yaitu jenis transaksi pertama yang paling sering kita gunakan, yang sering kita jumpai dalam ekosistem digital adalah business to consumer atau akrab disebut dengan B2C. Dalam model ini, transaksi terjadi secara langsung antara pihak perusahaan atau penyedia merek dengan konsumen akhir sebagai penggunaan produk. Karakteristik utama dari B2C ini adalah fokusnya pada pemenuhan kebutuhan individu dengan volume pembelian yang biasanya berskala kecil namun memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Di sini, peran administrasi sangat krusial dalam mengelola detail pesanan retail yang sangat banyak dan juga memastikan setiap individu mendapatkan layanan yang cepat serta mengelola sistem pembayaran retail yang harusnya mampu memproses ribuan transaksi kecil dalam satu waktu secara akurat. Oke, yang kedua itu ada model business to business. Berbeda dengan pasar retail, jenis transaksi kedua adalah business to business atau B2C yang merupakan tulang punggung perdagangan berskala besar antar korporasi. Transaksi ini melibatkan kesepakatan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, misalnya antara pabrik tekstil dengan merek garment. Dari sudut pandang administrasi, B2B ini memiliki tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi karena melibatkan volume barang yang sangat
besar, nilai transaksi yang fantastis, serta prosedur legalitas yang ketat. Seorang administrator di bidang B2B tidak hanya mengelola data pembelian, tapi juga memahami kontrak kerjasama yang jangka panjang, faktur pajak yang mendalam, serta termin pembayaran atau sistem kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak secara formal. Baik, yang ketiga ada consumer to consumer atau bisa disebut dengan C2C, yang dimana transaksi terjadi antar individu yang difasilitasi oleh platform pihak ketiga. Model ini memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi pelaku usaha tanpa harus memiliki badan hukum perusahaan yang besar. Dalam lingkup C2C ini, seorang konsumen dapat menjual barang miliknya, baik barang baru maupun barang bekas, kepada konsumen lain melalui perantara marketplace. Dan peran administrasi dalam model ini lebih bersifat mediasi dan pengawasan sistem, di mana platform harus memastikan bahwa data transaksi terlindungi, dana pembelian aman dalam sistem rekening bersama, dan proses pengiriman terdokumentasi dengan jelas untuk menghindari potensi penipuan antar individu. Baik, yang keempat ada marketplace sebagai infrastruktur digitalisasi terintegrasi, yaitu setelah memahami jenis transaksinya, kita perlu melihat bentuk medianya. Yang pertama adalah marketplace. Marketplace dapat diibaratkan sebagai sebuah mall digital raksasa yang menyediakan infrastruktur lengkap bagi ribuan penjual untuk bertemu dengan jutaan pembeli dalam satu sistem yang terintegrasi. Keunggulan utama bentuk ini adalah sistem administrasinya yang sudah disediakan oleh platform, mulai dari sistem pembayaran, pelacakan, pengiriman, hingga manajemen kompleks. Baik, yang kelima ini ada di Servitas online shop dan website perusahaan mandiri. Online shop ini berbasis media sosial, sedangkan website ini perusahaan yang bersifat mandiri. Online shop biasanya memanfaatkan kekuatan jejaring sosial seperti Instagram atau TikTok untuk berinteraksi secara lebih personal dan visual dengan calon pembeli. Namun, seringkali membutuhkan proses administrasi manual yang lebih intensif dalam mencatatkan pesanan. Di sisi lain, website perusahaan merupakan bentuk media yang memberikan kendali penuh kepada pemilik bisnis atas citra, merek, dan database pelanggan mereka. Dengan memiliki website sendiri, perusahaan dapat membangun sistem administrasi yang eksklusif dan juga mengumpulkan data perilaku konsumen secara mendalam, lalu menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih khusus tanpa harus bersaing secara langsung di halaman yang sama dengan kompetitor seperti di marketplace. Kemudian ada hambatan dalam e-commerce. Hambatan pertama yang menjadi tantangan paling krusial dalam ekosistem digital adalah masalah keamanan data dan privasi pengguna. Di tengah arus transaksi yang begitu masif, resiko terjadinya kebocoran data pribadi, peretasan akun, hingga penipuan kartu kredit tetap menjadi ancaman yang nyata dan mengkhawatirkan. Bagi sebuah perusahaan, menjaga integritas data pelanggan bukan sekedar kewajiban teknis, melainkan sebuah pertaruhan reputasi. Jika sistem keamanannya jebol, dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga hilangnya kepercayaan publik secara permanen. Oleh karena itu, investasi pada enkripsi data yang kuat dan sistem keamanan cyber yang berlapis merupakan kebutuhan mutlak yang tidak dapat ditawar lagi bagi setiap pelaku bisnis e-commerce. Baik, kemudian yang kedua, yaitu hambatan kedua yang seringkali menjadi kendala teknis di lapangan adalah ketergantungan yang sangat tinggi pada kualitas jaringan internet dan infrastruktur teknologi. Sebagai bisnis yang beroperasi sepenuhnya di ruang cyber, e-commerce akan lumpuh seketika jika terjadi gangguan pada server atau koneksi internet yang tidak stabil. Masalah ini menjadi lebih kompleks di negara dengan kondisi geografis luas, di mana pemerataan akses internet belum sepenuhnya merata hingga ke pelosok daerah. Kendala teknis seperti downtime pada aplikasi atau website bukan hanya menghambat proses transaksi, tetapi juga mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan dalam hitungan detik serta mengganggu kenyamanan konsumen dalam berbelanja.
Kemudian hambatan ketiga yang bersifat psikologis namun berdampak sistematik adalah masih rendahnya tingkat kepercayaan sebagian kelompok konsumen terhadap transaksi online. Skeptisisme ini biasanya muncul akibat kekhawatiran bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan foto yang dipajang, adanya risiko barang yang rusak saat pengiriman, hingga ketakutan akan penyalahgunaan dana setelah pembayaran dilakukan. Meskipun sistem sudah semakin canggih, membangun keyakinan konsumen agar mau bertransaksi tanpa melihat fisik barang secara langsung memerlukan usaha yang besar. Tanpa adanya jaminan perlindungan konsumen yang jelas dan layanan purna jual yang responsif, hambatan psikologis ini akan terus menjadi penghalang bagi pertumbuhan pasar e-commerce yang lebih inklusif. Kemudian ada yang keempat, yaitu hambatan keempat yang sangat-sangat relevan dengan bidang keahlian kita adalah potensi kesalahan pengelolaan data transaksi akibat sistem administrasi yang tidak tertata dengan baik. Di balik kemudahan belanja satu klik, terdapat kerumitan data yang luar biasa. Jika proses input data, verifikasi pembayaran dan manajemen stok masih dilakukan secara manual atau tidak terintegrasi, maka risiko human error akan meningkat drastis. Kesalahan sekecil apapun seperti kesalahan mencatat alamat pengiriman atau kegagalan sinkronasi stok dapat memicu keluhan massal dari pelanggan. Hal ini menegaskan bahwa secanggih apapun teknologi pemasarannya, sebuah bisnis e-commerce akan gagal berkembang jika tidak didukung oleh manajemen administrasi yang rapi, otomatis, dan sistematis. Sebagai pelengkap dari berbagai tantangan di atas yang telah Ibu jelaskan tadi, hambatan dalam aspek logistik dan distribusi fisik tetap menjadi isu yang paling dominan, terutama di wilayah dengan tantangan geografis yang berat. Proses pengiriman barang yang memakan waktu lama, biaya ongkos kirim yang tinggi ke daerah tertentu, hingga risiko kerusakan barang selama perjalanan merupakan faktor yang dapat menurunkan daya saing e-commerce. Sinkronisasi data pesanan di sistem administrasi digital dengan pergerakan barang di dunia nyata memerlukan koordinasi yang sangat presisi antara penjual dan jasa kurir. Tanpa sistem logistik yang efisien dan transparan, janji kecepatan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh e-commerce seringkali sulit diwujudkan secara konsisten bagi semua lapisan. Anak-anak, sudah tidak terasa kelas kita akan berakhir. Sebagai kesimpulan hari ini dari materi e-commerce, yaitu kita telah memahami bahwa e-commerce adalah revolusi transaksi digital yang menghapuskan batasan fisik melalui berbagai model seperti B2C, B2B, dan C2C, guna menciptakan efisiensi pasar yang global dan praktis. Namun, di balik segala kemudahan tersebut, dunia digital tetap menyimpan tantangan besar berupa risiko keamanan data dan kerumitan pengelolaan transaksi. Disinilah peran kalian sebagai siswa administrasi perkantoran menjadi sangat vital. Kalian bukan sekedar pelengkap, melainkan jantung operasional yang bertugas memastikan seluruh arus data dan bisnis berjalan secara terorganisir, aman, dan terpercaya. Ibu ingin kalian pulang dengan membawa semangat bahwa ketelitian seorang administrator dalam mengelola data transaksi adalah kunci utama yang menjaga keberlangsungan ekonomi digital di masa depan. Janganlah kalian pernah meremehkan peran, karena di tangan administrator yang handal, setiap catatan data dapat berubah menjadi keputusan bisnis yang brilian. Terima kasih atas perhatian dan antusiasme luar biasa kalian hari ini. Teruslah bereksplorasi dan persiapkan diri kalian untuk menjadi otak di balik kesuksesan bisnis masa depan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat siang. Terima kasih.